Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Nah, pada video kali ini kita akan menambah seri pada playlist tutorial membuat blog dengan Laravel 10 ya teman-teman. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sebelumnya, jika teman-teman lihat di bagian playlist sudah banyak videonya. Bagi teman-teman yang baru mulai belajar Laravel, silakan diikuti dulu di Laravel 9, masih worth it karena ini belajar dasar-dasarnya ya teman-teman. Kemudian bisa lanjut di Laravel 10 untuk membuat blog, Laravel 11 ajak jQuery, kemudian Laravel REST API untuk Santum ya teman-teman. Studi kasusnya to-do list ya. Nah, kita akan melanjutkan pada playlist ini membuat blog. Di sini terakhir kali kita telah melakukan upgrade proyek yang sebelumnya dibuat dengan Laravel 10. Kita upgrade versi proyeknya menjadi framework Laravel 11 ya teman-teman. Tentu saja bisa diikuti bagi teman-teman yang awalnya membuat proyek ini dengan Laravel 10. Untuk teman-teman yang sudah dari awal membuat pakai framework Laravel dengan versi 11 tidak usah diikuti ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita akan memulai sebuah video baru yaitu sitemap ya teman-teman. Nah, tadi barusan saya lihat di ChatGPT ya teman-teman, apa itu sitemap dalam website. Nah, singkatnya sitemap ini sebuah dokumen yang formatnya XML yang bertujuan untuk mempermudah mesin pencari seperti Google, Bing, dan mesin pencari lainnya untuk mengcrawling atau mencari, mengindeks, dan mempermudah halaman tertentu tampil di mesin pencarian tersebut ya teman-teman. Nah, di sini manfaat sitemap jelas. Yang pertama itu optimasi mesin pencari SEO. Jadi misal kita cari artikelnya dengan kata kunci tertentu, misal Mobile Teknologi, maka akan lebih mudah tampil ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, di sini juga teman-teman bisa menggunakan sitemap. Kemudian dilakukan indexing di GSC ya teman-teman. Nah, di sini nanti di submit sitemap.xml. Nanti kita buat sitemap ini ya teman-teman. Nah, bagi yang masih bingung untuk membuat sitemap, ada dua cara. Yang pertama itu statis, menggunakan salah satu tools gratis ya teman-teman, itu sitemap generator. Di sini teman-teman cukup memasukkan URL websitenya, misal mobatekno.com, kemudian start. Nah, dia akan melakukan scanning dan membuat sitemap untuk domain mobatekno.com. Nanti teman-teman bisa download ya teman-teman. Di sini saya berikan contoh untuk statis dulu ya. Silakan ditunggu. Ini URL-nya jika teman-teman mau buka. Sebelumnya blog kita di sini kita tambahkan fitur SEO ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan merubah gambarnya juga agar lebih SEO juga. Jika teman-teman lihat website Mobile Teknologi sebelumnya, ini barusan saya bikin ya teman-teman, pakai Laravel 11 juga. Cuma artikelnya masih sembarang ya, hanya judul-judulnya saja. Nah, di sini jika teman-teman lihat, misal saya klik, nah di sini open image itu gambarnya lebih kecil. Saya tentukan 800 sampai 900 ya teman-teman. Nah, ini 900. Dan ekstensinya WP ya. WP ini ekstensi yang lebih disukai oleh Google, direkomendasikan daripada PNG dan JPG ya. Nah, di sini ada thumbnail. Thumbnail ini lebih kecil lagi gambarnya. Nah, seperti ini. Satu kali upload gambar itu saya bisa menentukan kualitas, mengcrop dan mengconvert dari JPG atau PNG menjadi WP. Nanti kita belajar untuk next video seperti ini ya. Oke. Di sini, nah teman-teman bisa di view ya,
view sitemap details. Nah, ini misalnya kita view atau kita download, saya view saja ya teman-teman. Nah, ini sitemapnya. Jika teman-teman menggunakan sitemap yang statis, bisa teman-teman kopas ini, kopas. Misal Ctrl U dulu dan kopas. Masukkan ke public. Nah, di public ini dibuat file sitemap.xml. Kemudian pastekan. Misal ya teman-teman. Kemudian di sini cari sitemap.xml. Nah, nanti dia akan muncul ya teman-teman. Nah, kita mau buat seperti ini. Sekali lagi, sitemap ini bukan sebuah keharusan atau kewajiban, tapi sangat direkomendasikan setiap website itu punya sitemap. Karena tentu saja lebih mempermudah mesin pencari untuk melakukan indeks pada artikel, kategori, atau informasi lainnya yang kita masukkan ke dalam sitemap. Jadi dia ibarat asisten atau dokumen pendukung ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kita punya artikel baru? Tidak mungkin kita kopas, misal kita edit file sitemapnya satu-satu ya teman-teman. Misal ini artikel kedua, ketiga yang terbaru ya. Tidak mungkin kita edit satu-satu ya. Nah, tentu saja ini bisa dibuat statis, maksud saya dinamis, menggunakan Laravel. Oke, sini bisa kita coba ya teman-teman. Mungkin untuk versinya juga kita sesuaikan seperti ini. Oke, misal ini saya ganti dulu namanya sitemap misal generator, hanya untuk contoh saja ya. Oke. Untuk sitemap ini bisa lebih dari satu. Misal teman-teman mau sitemap statis untuk menyimpan seperti dashboard, kontak, hal-hal yang statis ya teman-teman. Oke, sorry, saya charger dulu ya. Oke, lanjut. Kita mau buat dinamis ya. Sebelumnya kita buat dulu di URL di bagian routes-nya web. Nah, di sini kita tambahkan ya. Oke, mungkin bisa kita buat route get, ketika get sitemap.xml, dia mau kemana seperti itu. Oke, ini saya buat controller baru saja ya. PHP artisan make. Untuk itu kita tidak perlu model ya teman-teman. Kita tidak perlu model baru. Make controller. Kita buat controller, misal controllernya ada di bagian front ya teman-teman, karena ini di bagian front end, harusnya front sitemap controller. Oke, seperti ini saja ya. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Ini kita close. Nah, di sini bisa di uncomment. Ini bisa sitemap. Sitemap controller class index. Nah, seperti ini. Ini sebelumnya silakan diimport dulu ya. Diimport. Di sini bisa kita buat di sitemap controller. Nah, di sini public function index. Sebenarnya ini bisa digunakan controller invocable ya, hanya karena satu ya teman-teman. Ini kita lanjut, kita ambil artikel, kategori, dan juga tagnya ya teman-teman. Sini bisa kita ambil artikel. Oke, kita punya modelnya. Ada artikel, ini kita close saja. Tentu saja kita tambahkan latest ya teman-teman, latest. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan get atau teks saja, misal sudah banyak ya teman-teman, sudah 1000 artikel ataupun berapa, jadi teman-teman tidak mau berat atau mau dibagi juga bisa ya. Tapi di sini saya berikan get saja agar menampilkan semua artikel dulu ya, sebagai contoh, karena artikel kita tidak terlalu banyak. Sini kategoris, articles, kategoris, sama saja latest.
kemudian teks. Nah, seperti ini. Dan kita return view. Oke, kita lihat dulu di bagian resource, diffuse, front, sitemap. Kita buat sitemap ya. Oke, nah di sini mungkin bisa jangan menggunakan kompak. Oke, cukup pakai kompak saja, tidak masalah ya teman-teman. Ini kita rapikan. Oke, kita buat di bagian front. Kemudian di luar folder saja tidak masalah karena ini hanya satu file, sitemap bleed ya, .php. Oke, misal H1 ini sitemap. Oke, coba kita cek dulu, refresh sitemap.xml. Nah, ini kategori tidak ditemukan ya teman-teman. Coba kita lihat di models. Oke, saya lupa import. Ini import juga. Oke, tag. Oh, kita belum punya tag ya teman-teman. Oke, kita hanya pakai kategori. Oke, tidak masalah karena tag logikanya sama dengan kategori sebenarnya. Coba kita refresh. Nah, ini sitemap ya teman-teman. Tapi ini dirender sebagai HTML, bukan XML. Kita maunya dia dirender sebagai XML. Oke, untuk itu teman-teman bisa mengganti ya. Di sini bukan mengganti, ditambah saja header. Headernya itu kita punya content type text XML. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Headers.exist. Oke, sorry, sepertinya kelebihan. Oke, refresh. Oke, masih belum ya. Header. Oke, ini dihapus ini, sorry. Nah, biar mudah dibaca. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sorry, inilah kekurangan saya pakai AI ya teman-teman. Jadi dia hanya menyarankan sebenarnya, belum tentu benar ya. Oke, nah ini masih header. Headernya lupa, headernya return view compact. Mungkin ini kita ganti saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita modif dulu. Oke, masih salah di bagian header. View. Oh, ini kurang ya teman-teman, harusnya diberikan respons juga. Karena kalau seperti itu dia masih rendernya bleed ya, bleed biasa. Nah, seperti ini. Kita mau responsnya view, tapi headernya ditambahkan atau diganti menjadi XML ya, bukan HTML. Nah, seperti ini. Ini XML. Oke. Ini bentuknya ya teman-teman. Oke. Sorry ya, agak belibet tadi. Mungkin bisa diikuti ya teman-teman. Oke, nah di sini kita sesuaikan strukturnya ya. Strukturnya kita buat dulu seperti yang tadi. Coba di bagian public, sitemap generator. Nah, kita cetak dulu ini ya teman-teman. Ini bisa kita kopas. Kita berikan PHP dan echo. Kita echo teks XML-nya. Nah, ini deklarasi standarnya ya teman-teman. Kemudian URL set. Nah, ini juga ya. Ini bisa kita kopas juga. Atau mungkin ini dari generatornya ya teman-teman. Standarnya itu batas ini saja ya, XML lens harusnya. Atau mau semua juga tidak masalah. Oke. Sini. Oke, jangan lupa ditutup URL set ya.
Nah, kita set dulu URL-nya. Oke. Kita berikan dulu yang statis. URL statis itu misal ini saya kopas. Nah, jangan HTTPS seperti ini ya teman-teman, kita gunakan URL ya. Nah, seperti ini. Untuk last modification-nya ini dihapus ya. Kita gunakan library Carbon ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan Carbon. Ini bawaan dari Laravel ya, sudah terinstall otomatis. Ini parser. Formatnya date. Saya mau formatnya sesuai dengan standar YMD, kemudian HIS. Harusnya playlist ini atau video kali ini singkat ya teman-teman, tapi saya mau buat serinci mungkin ya meskipun lambat. Nah, ini toString, itu ISO ya teman-teman, internasional ya, ISO 8. Nah, seperti ini ya, toString. Oke. Last mode priority. Oke, seperti ini saja ya. Nah, ini ya teman-teman, ini 1 atau ada 0,8 ini apa min? 1 ini nilai ini merupakan prioritas atau seberapa kali sering sekiranya halaman tersebut berganti-ganti. Jadi nilainya biasanya semakin besar itu semakin sering berganti. Untuk halaman yang statis seperti kontak atau menu artikel itu bisa diberikan 0,80, tapi kalau itu homepage biasanya dia menyimpan artikel terbaru, jadi itu diberikan 1,00 ya. Rentangnya rentang nilai priority ini biasanya dari 0,80 sampai dengan 100 ya teman-teman. Jadi bisa diberikan 90 seperti itu. Tapi yang paling sering dipakai itu 0,80 dan 100, menandakan yang 100 ini sangat prioritas untuk diindeks seperti itu. Nah, ini oke, coba kita refresh. Oke, Carbon parser does not exist. Sepertinya ada kesalahan. Ini parse saja ya, bukan parser. Sorry. Ini parse. Oke, refresh. Nah, seperti ini. Ini domain kita nanti. Kalau misal teman-teman sudah hosting ya, ini domain kita. Kemudian last modify-nya. Ini standarnya ya teman-teman. Dia memakai ISO ya. Ini harus jadikan ISO dulu. ISO ini apa teman-teman bisa lihat. Itu ISO time. Nah, format tanggal ISO ini standar internasional ya teman-teman, mencakup pertukaran komunikasi data terkait. Jadi dia tidak terkait dengan negara ya, seperti di Indonesia atau di mana itu dia internasional standarnya, ISO 8601. Jadi saya buat standar mungkin agar teman-teman bisa mendapatkan best practice ya. Oke, kemudian ini coba kita lihat artikel kategori about kontak. Nah, teman-teman bisa sebenarnya memberikan sama seperti ini. Ini artikel katanya 0,80 ya, harusnya dia 1 juga karena di artikel ini sering mendapatkan artikel terbaru ya. Oke, misal di sini slash artikel. Oh, articles ya. Nah, ini articles. Yang sampai salah ya, penting sekali ini. Articles. Kemudian itu, nah ini kategori sini ini dinamis ya. Ini about dan kontak. Nah, untuk about dan kontak baru kita berikan priority-nya itu 0,80 karena ini sangat jarang diganti ya. Ini about. Kemudian kontak ya. Nah,
jangan lupa tadi kita punya kategori. Nah, kategori ini kita tampilkan dulu ya teman-teman. Tentu saja kita melakukan perulangan ya, for each. Kita punya di sini kategoris dan as item atau as kategori saja. Kategori. Nah, seperti ini. Sebenarnya perulangannya hampir sama saja ya teman-teman. Nah, di sini tinggal langsung dilakukan perulangan saja ya. Nah, paling URL-nya yang kita ganti. URL-nya misal kategori kemudian slug ya. Oke. Ini bisa diberikan kategori slash titik dolar kategori slug. Nah, untuk ini sama saja ya teman-teman harusnya. Nah, dan ini kita berikan 1 ya, tentu saja. Siapa tahu ada artikel baru dia lebih prioritas. Maksudnya kategori baru ya. Jadi dia lebih prioritas daripada halaman yang statis. Nah, seperti ini ya. Saya mau indeks kategori Java misal. Oke. Coba kita lihat lagi. Di sitemap. Nah, di sini kategorinya masuk ya. Dia sudah dinamis ya, teman-teman. Kategorinya. Nah, untuk artikel sama saja ya. Hanya berganti URL-nya saja. Oke, sorry, salah. Ini articles. Kemudian untuk artikel itu P ya, teman-teman. Post ya. Nah, P kemudian slug. P artikel slug. Nah, ini last modify-nya jangan ini ya, teman-teman. Harusnya ini mungkin kita ambil dari bukan did seperti ini ya. Kita ambil dari artikel last modify. Bukan created at tapi updated ya. Updated at terakhir diubah seperti itu. Dan formatnya kita sesuaikan. Format. Nah, seperti ini. Ups. Oke, coba kita refresh. Kita masuk lagi ke sitemap. Nah, masuknya teman-teman. Oke, 111. Kemudian slug-nya. P untuk post. Saya zoom. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu, bagaimana cara pakainya di Google Search Console? Di Google Search Console atau di GSC, teman-teman bisa klik bagian peta situs, kemudian di submit ya. Ini nama domain teman-teman, kemudian masukkan namanya. Misalnya namanya map saja, silahkan diganti map.xml. Udah klik kirim misal. Nah, ini peta situs berhasil dikirimkan. Jika ada kesalahan atau error, silakan ditunggu dulu. Biasanya ada error belum diindeks atau apa seperti itu. Ini biasa ya, teman-teman. Nah, ini terakhir dibaca tanggal 17. Oke, hari ini berarti. Nah, terakhir dibaca dan terakhir dikirimkan. Oke. Halaman ditemukan 15, artinya ada 15 URL ya di website Mobatekno sekarang, karena ini masih baru ya, teman-teman. Belum saya isi. Nah, seperti ini ya. Ini sangat wajib menurut saya, tapi sejatinya ini tidak wajib ya. Boleh tidak pakai, tapi saya mau pakai. Nah, ini change frekuensinya bisa ditambahkan juga ya, item baru daily katanya. Kalau di sini tadi kita pakai juga ya. Katanya di ChatGPT ini pakai ya, ini monthly. Ini frekuensi berganti ya, teman-teman. Sama seperti prioritas. Teman-teman mau pakai boleh. Ini kita kopas misal. Untuk artikel ini di atas last modify ya. Oh, di atas prioritas. Oke, di sini mungkin kita bisa berikan ini daily. Oke. Ini juga, ini monthly untuk kategori ya, monthly. Nah, yang lain mungkin sama saja monthly semua ya. Kita berikan bulan, karena yang paling sering berganti itu hanya artikel.
Nah, mungkin di bagian karbon ini diberikan daily ya. Daily. Artikel, halaman artikel juga daily. Oh, karena tag tadi kan dinamis ya, harusnya daily. Nah, yang monthly cuma kontak dan about ya teman-teman. Yang prioritasnya itu bukan 1 alias 0.80. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Mohon maaf agak belibet. Saya berikan materi ini karena materi bonus untuk CEO ya. Teman-teman misal mau buat website berita, website perusahaan, website rumah sakit dan semacamnya, silakan ditambahkan sitemap ya, agar lebih mudah artikel itu atau informasi kita itu terdaftar atau diindeks oleh Google dan search seperti Bing dan lainnya ya teman-teman. Tentu saja untuk apa kita buat berita atau artikel kalau sulit ditemukan atau apalagi tidak ditemukan di Google ya teman-teman. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Next kita akan memanipulasi gambar menggunakan Laravel Intervention ya. Nah, Laravel Intervention ini ada versi 2 dan versi 3. Kita pakai versi terbaru. Saya mau ketika kita upload size-nya berkurang, lebih kecil, kualitasnya bisa kita naikkan atau kita kurangkan, bisa kita crop. Nah, seperti ini, scale width-nya jadi 300 dan bisa kita convert, kita jadikan PNG, WP dan sebagainya ya. Kita gunakan Laravel Intervention. Jadi otomatis tidak perlu dikompres lagi gambarnya, tidak perlu di-convert manual. Kita lakukan itu ketika kita upload gambar ya, di bagian artikel. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.